imagine above peace as you hold me when you welcome me home. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
saudara-saudari di dalam Kristus, bagaimana keadaan Anda hari ini? Saya berharap kita semua di dalam keadaan yang baik dan juga keadaan yang sehat. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama melalui online. Saya mengerti di tengah COVID-19 saat ini banyak di antara kita yang mengalami kesulitan. Tapi saat ini saya ingin menguatkan saudara dan saudari untuk kembali mengingat bahwa Tuhan tetap berkuasa di tengah keadaan tersebut. Sebentar lagi kita akan belajar banyak mengenai firman Tuhan dan kita akan belajar tentang tujuan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita fokus dan siapkan hati. Sebelum kita memulai ibadah online hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara dan saudari. Bisa diperhatikan. Yang pertama, kita akan melakukan perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Dan yang kedua, kita akan memberikan persembahan kasih. Saya mengencourage saudara dan saudari untuk bisa memberikan kasih. Persembahan dapat langsung ditransfer ke rekening yang ada di layar Anda. Yang ketiga, mari kita ikuti ibadah dari awal hingga berakhirnya. Saya percaya saudara-saudari juga memiliki keyakinan yang sama dengan saya, bahwa audiens kita adalah Tuhan, bukan manusia. Maka dari itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita fokus untuk memuji Tuhan. Akhir kata dari saya, atas nama GKDI Tangerang mengucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Hari yang luar biasa, saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat dan siap memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk kita membuka firman Tuhan di Mazmur 119 dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat kita semua. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita menjaga hati kita dengan firman Tuhan. Nah, saya mengajak kita sama-sama untuk menyembah Dia. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian penyembahan. More than enough. Karena kasih-Mu Tuhan lebih dari cukup buat kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa kasih Engkau tidak pernah gagal dalam hidup kami. Dan kami ingin menyanyi dengan semangat, dengan hati yang bersyukur untuk menyembah Engkau. Mari kita menyembah Dia. Sama-sama muji. When the mountains fall and the seas turn round. Katakan sama-sama. When the mountains fall and the seas turn round, but my word stays true, says the Lord. When the world gets tough, feel the broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Katakan, your love is powerful. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough.
Mari kita menyembah dan katakan sama-sama. When the mountains fall and the seas turn dry, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, feel a broken heart, but my loved one fails, says the Lord. Your love is powerful. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me, Jesus. You're able, Jesus. You're able to bring every eternal life in your hand. You're in control, with overflows in us. You're more than enough for me. Katakan sama-sama, power, mercy, never failing. Power, mercy, never failing. Stronger, deeper, never changing. Glorious, faithful, never ending. Great is our God. Power, mercy, power, mercy, never failing. Stronger, deeper, never changing. Glorious, faithful, never failing. Great is our God. Power, mercy, come on. Power, mercy, never failing. Stronger, deeper, never changing. Glorious, faithful, never ending. Great is our God. Your love is powerful. Come on. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me, Jesus. You're able. Jesus, you're able to bring every eternal life in your hands. You're in control, grace overflows tonight. You're more than enough for me, grace overflows tonight. Grace overflows tonight. You're more than enough for me. Oh, oh, oh. Grace overflows tonight. You're more than enough for me. You're more than enough for me, God. Jesus, you're able. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Jemaat silakan. Bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami, melampaui cara pikir kami mengasihi Engkau. Hari ini kami akan mendengarkan kembali firman Allah yang hidup. Bantulah agar setiap kami di sini mempersiapkan hati dengan benar, sehingga memahami kebenaran-kebenaran-Mu ini Tuhan.
dan kami akan semakin mencintai Engkau. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini sehingga kata-katanya juga boleh sesuai dengan kehendak Engkau oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Saya percaya itu adalah karena kebaikan Tuhan. Memasuki bulan Juni, saya percaya bulan ini adalah bulan yang penuh dengan berkat. Bulan yang akan membawa kita kepada harapan yang baru. Ya, beberapa daerah mungkin sudah mulai mengalami pelonggaran PSBB. Tetapi lebih daripada itu saya selalu percaya apapun kondisi di dalam kehidupan kita, Tuhan akan tetap mengasihi kita dan kita akan tetap bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Itu sebabnya rasa aman yang paling kuat adalah bersama dengan Tuhan. Kita akan bisa melewati badai bersama-sama. Kita boleh menyanyi lagu-lagu rohani, tetapi yang jauh lebih penting adalah ketika kita sendiri merasakan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bulan ini kita akan membahas satu tema yang baru atau topik yang baru, yaitu tentang kasih atau cinta. Dalam bulan ini kita akan banyak berbicara tentang the devotion in your youth. Bagaimana kita mengingat kembali apa artinya sebenarnya cinta itu. Cinta biasanya langsung semangat itu adalah anak muda, betul ya? Terutama single. Begitu ada kata cinta, tiba-tiba sinyalnya itu akan mulai mengarah dengan cepat mencari tahu di mana ya. Saya nggak tahu apakah para senior masih semangat kalau kita membicarakan cinta. Atau anak-anak kalau membicarakan cinta. Saya percaya di dalam segala jenis usia, cinta selalu menyenangkan, amin. Cinta akan selalu memberikan satu semangat dan gairah baru di dalam kehidupan kita. Karena pernah ada satu penyanyi yang sangat terkenal di zaman dulu. Ya, saya kebetulan angkatan lama. Ya, ada satu lagu yang begitu terkenal di zaman dulu itu dinyanyikan oleh Titiek Puspa. Ya. Kalau kita bicara Titiek Puspa, orang akan selalu berasa, wah, itu ada iklannya, betul ya. Cintailah produk-produk Indonesia, ya. Itu Titiek Puspa, itu ada salah satunya di sana, ya. Nah, saya nggak akan nyanyikan lagu itu karena saya takut nanti ada beberapa orang langsung mulai berdangdut, ya. Tetapi saya akan membacakan lirik daripada lagunya. Judul lagunya adalah Jatuh Cinta. Dikatakan jatuh cinta berjuta rasanya. Biar siang, biar malam terbayang wajahnya. Jatuh cinta berjuta indahnya. Biar hitam, biar putih, manislah nampaknya. Dia jauh, aku cemas, tapi hati rindu. Dia dekat, aku senang, tapi salah tingkah. Dia aktif, aku pura jual-jual mahal. Dia diam, aku cari perhatian. Oh repotnya, ada lagunya ya. Nah ini adalah salah satu lirik daripada lagu tentang cinta yang sangat terkenal beberapa tahun yang lalu. Dan pujangga-pujangga begitu terkenal, begitu hidup rasanya kalau membahas tentang cinta. Shakespeare ya menulis satu tulisan tentang Romeo dan Juliet. Itulah mungkin satu cerita tentang cinta seorang pria dengan wanita. Di Indonesia juga pujangga-pujangga tahun 40-an, 50-an ya juga banyak bercerita tentang cinta. Bagaimana cinta itu memiliki efek yang sangat berbahaya bahkan kematian. Kita tahu ada cerita cinta tentang Siti Nurbaya. Ya, yang karena dipingit harus menikah dengan Datuk Meringgi, betul ya? Padahal dia punya seorang pemuda yang dia cintai. Tapi apa daya orang tua menghalangi cinta itu. Ya, ada juga cinta pada tahun 80-an, Romi dan Juli katanya. Ya, saya tokoh favorit saya zaman dulu adalah Rano Karno dan Lydia Kandou, ya. Mereka tuh kalau kita lihat di film ya, itu rasanya gimana gitu ya. Saya nggak tahu kalau angkatan sekarang kalau lihat sinetron atau cerita-cerita anak remaja siapa tokoh-tokoh favorit kita. Nah banyak orang berpikir bahwa cinta itu hanya terjadi pada waktu muda. Itu sebabnya
Tuhan kembali mau mengingatkan juga bangsa Israel tentang apa yang dimaksud dengan cinta. Khotbah saya pada pagi hari ini adalah mengembalikan kasih mula-mula atau mengembalikan cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Kita akan lihat sama-sama di Yeremia pasal yang kedua. Yeremia pasal yang kedua, ayat yang kedua. Di sana dikatakan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cinta pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Wow. Tuhan berkata, aku teringat, I remember. Aku teringat tentang cinta pada masa mudamu. The devotion of our youth adalah kata yang diambil oleh Alkitab terjemahan NIV tentang sebuah kesungguhan hati, sebuah devotion. Dalam tahun ini kita membahas tentang devotion atau devoted. Tentang kita mau bertekun, mau sungguh-sungguh, mau memberikan segala-galanya. Dan Yeremia berbicara tentang bagaimana bangsa Israel pada dulu, dikatakan oleh Tuhan, dulu digambarkan seperti masa muda. Bahwa ada pernah masa di mana bangsa Israel sangat mencintai Tuhan. Sangat sayang kepada Tuhan. Segala-galanya sama seperti lirik yang saya nyanyikan tadi. Dia katakan, dia jauh aku cemas tapi hati rindu. Bayangin, dia jauh aku cemas. Itulah perasaan-perasaan orang yang lagi jatuh cinta. Kita bisa bilang kalau orang lagi udah gak ada cinta lagi, dia mau kemana pun kita gak mau pusing, betul ya? Tetapi kalau orang ada cinta itu biasanya perasaan itu akan selalu muncul. Ya, makanya di akhir daripada lirik itu dikatakan jatuh cinta berjuta indahnya, dipandang, dibelai, amboi rasanya. Saya nggak tahu kata-kata amboi masih ada nggak hari ini ya. Kalau kata-kata dulu masih ada. Dan begitu pintar orang menyanyi, begitu pintar orang menulis puisi ketika mereka jatuh cinta. Dan itulah yang terjadi pada bangsa Israel pada masa itu. Makanya Tuhan katakan, aku teringat, I remember. Tuhan ingat akan bangsa Israel, bahwa mereka pernah mencintai Tuhan. Kitab Yeremia adalah satu kitab yang sangat panjang, dan dikatakan ini termasuk salah satu kitab Nabi besar. Kenapa disebut Nabi besar? Karena kitab Yeremia pasalnya banyak, makanya disebut besar. Bukan karena badannya besar, tetapi pasal yang dibahas oleh Yeremia sangat panjang tentang bagaimana Tuhan mencintai bangsa Israel. Tetapi karena Tuhan ingin melatih bangsa Israel itu belajar bagaimana mencintai Tuhan, mereka kemudian dibuang kepada pembuangan Babilonia. Itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Kita tahu itu ditulis di Yeremia pasal yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Dikatakan bahwa akan ada masa 70 tahun kalian dibuang. Untuk apa? Untuk merefresh lagi cinta mula-mula itu kepada Tuhan. Tuhan ingin kita hidup di dalam cinta yang sejati bersama-sama dengan Tuhan. Tapi sebelum kita membahas tentang perasaan jatuh cinta, ya, sebelum kita membahas tentang makna daripada cinta, tetapi sebenarnya ada satu pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang sangat dalam yang saya ingin ajukan kepada kita semua. Adalah sebenarnya pernah gak kita jatuh cinta sama Tuhan? Have you ever fall in love with God? Pernahkah kita jatuh cinta pada Tuhan? Mungkin sama orang kita bisa cerita. Bahkan ada orang mungkin di sini pujangga cinta ya. Ada yang udah bucin ya. Bukan budak cinta ya, tapi butuh cinta. Ya. Ada beberapa orang udah mencintai berkali-kali, ada putus nyambung, kemudian cari lagi yang lain. Tetapi pertanyaan saya adalah dengan Tuhan, pernahkah kita jatuh cinta? Minggu yang lalu kita membahas tentang bagaimana dua orang kaya mencoba jatuh cinta kepada Tuhan. Satu orang gagal mencintai Tuhan, kenapa? Karena dia punya motif yang lain. Tetapi orang yang satu lagi namanya Zakheus, dia paham tentang makna jatuh cinta. Nah, kalau kita masih belum pernah mengalami namanya jatuh cinta kepada Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan, amen. Mari kita mempelajari lebih dalam lagi.
Karena dikatakan di 1 Yohanes, God is love. Jadi kalau kita pengen mengerti apa itu artinya cinta, belajarlah firman Tuhan. Belajarlah kepada Tuhan. Saya sangat mengencourage teman-teman saudara-saudari yang lain yang mungkin menyaksikan khotbah ini. Ambil satu keputusan, saya mau belajar mengenal Tuhan. Saya pengen mengerti gimana sih jatuh cinta dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu sedikit perbandingan. Kalau kita jatuh cinta dengan orang, kita akan dikecewakan. Tapi kalau kita jatuh cinta dengan Tuhan, kita tidak akan mungkin kecewa. Nah inilah hebatnya. Kenapa? Karena Tuhan itu cinta. Kalau kita jatuh cinta dengan orang, kita akan bosan. Tapi kalau kita jatuh cinta dengan Tuhan, kita nggak akan pernah bosan. Kalau kita jatuh cinta kepada manusia, mungkin ada masa-masa di mana kita ilfil. Masa-masa di mana kita bahkan jadi kesal, jadi benci. Bahkan bisa berubah cinta menjadi benci. Tetapi kalau kita jatuh cinta kepada Tuhan, kita akan terus dan terus merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini luar biasa sekali saudara-saudari. Jadi mau coba untuk jatuh cinta kepada Tuhan? Kamu gak akan pernah menyesal. Jatuh cinta kepada Tuhan bukan cuma berjuta rasanya, tapi bertriliun-triliun rasanya. Amin. Jatuh cinta kepada Tuhan akan memberikan kita segala-galanya yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Tapi sebentar dulu, mungkin kita akan berpikir, loh kalau bangsa Israel pernah jatuh cinta kepada Tuhan, kok mereka udah gak jatuh cinta lagi? Bahkan di salah satu kitab, di kitab Yeremia, kalau kita lihat Yeremia 32, Yeremia 32, dalam bulan ini mungkin kita akan banyak membahas tentang cinta. Yeremia 32 ayat 34. Di sana dikatakan, inilah cara mereka. Mereka menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah, yang di atasnya namaku diserukan, untuk menajiskannya. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom, untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Bayangkan, Molok itu siapa? Itu pihak ketiga. Yang awalnya mereka mau coba-coba, tapi akhirnya makin gila. Inilah yang terjadi kepada bangsa Israel. Kok bisa? Katanya kalau jatuh cinta kepada Tuhan kok bisa? Saya mau kasih tahu ada satu rahasia kenapa itu bisa terjadi. Apa yang membuat bangsa Israel kehilangan cinta mereka mula-mula? Apa yang terjadi? Kalau Tuhan tidak berubah, kan banyak orang hari ini berhenti mencintai. Kenapa? Karena pasangannya udah gak lagi menarik, betul ya? Tetapi Tuhan kalau dikatakan selalu luar biasa. Di Ratapan pasal yang ketiga dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Enggak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Nah mengapa bangsa Israel ada masa di mana mereka gak mencintai Tuhan, bahkan pergi ke Molok? Apa yang salah dengan Tuhan? Sebelum kita berpikir apa yang salah dengan Tuhan, kita harus mulai mikir dengan baik. Sebenarnya itu salah. Tidak ada yang salah dengan Tuhan. Tetapi yang benar adalah apa yang benar dengan iblis? Apa yang benar dengan iblis? Karena ketika kita membangun cinta dengan Tuhan, iblis juga ada bermain di belakang. Masih ingat ketika Kain jatuh pencobaan? Tuhan katakan, waktu si Kain mulai kesal dengan Habel karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Tuhan berkata kepada Kain, Kain hati-hati, kalau kamu gak jaga hati, iblis akan mengintip di balik pintu dan kamu akan sangat gampang tergoda dan berpikir adalah benar untuk mengikuti apa yang iblis katakan. Itulah yang juga mempengaruhi Hawa. Masih ingat ketika Hawa digodai oleh ular yang adalah representasi daripada iblis. Dikatakan tentulah Tuhan begini dan Hawa bilang kayaknya benar juga ya. Dia mulai coba. Jadi bukan apa yang salah dengan Tuhan, tapi apa yang benar tentang iblis. Yang benar tentang iblis adalah iblis bisa menipu kita untuk akhirnya tidak mencintai Tuhan. Iblis bisa menggodai kita, iblis bisa mempengaruhi kita, iblis bisa melakukan segala cara untuk kita tidak lagi mencintai Tuhan. Dan inilah yang terjadi kepada bangsa Israel. Iblis akan memberikan satu gambaran bahwa kelihatannya itu manis, kelihatannya itu menarik.
Itu sebabnya jatuh cinta adalah satu hal, tetapi bangun cinta itulah hal yang lain lagi. Berapa banyak orang jatuh cinta, tetapi mereka gagal di dalam membangun cinta. Cinta itu sendiri atau kasih itu sendiri ada komponen-komponennya. Kalau kita agak maju sedikit di kitab Wahyu pasal yang kedua, masih ingat waktu Tuhan mengencourage jemaat di Efesus. Dikatakan firman Tuhan begini di Efesus pasal yang kedua. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kakinya, di ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat di Efesus. Mereka berjuang luar biasa, mereka menjaga kebenaran firman Tuhan, mereka tetap tekun di dalam Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku tahu apa yang kamu lakukan. Berapa banyak orang hari ini di dalam cinta yang mereka bangun dengan Tuhan, mereka komit. Tetapi ada yang missing, sama seperti Tuhan bilang kepada jemaat di Efesus. Ayat yang keempat dikatakan, namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Apakah mereka menyadari? Mereka tidak menyadari. Kenapa? Karena mereka menerima kebenaran dari iblis. Mereka mempercayai sebuah kebohongan daripada iblis. Satu-satunya kebenaran yang dimiliki oleh iblis adalah dia berbohong. Itu benar. Dan banyak orang percaya kebenaran tentang iblis. Dan akhirnya mereka menjadi bagian di dalam kebohongan itu sendiri. Dan itulah yang membuat cinta mereka kepada Tuhan mulai bergeser dan bergeser dan bergeser. Akhirnya mereka beralih kepada dewa-dewa lain atau Tuhan-Tuhan yang lain. Ada seorang yang bernama Sternberg. Sternberg menjelaskan satu teori tentang cinta yang disebut namanya segitiga Sternberg. Waktu saya pertama-tama membaca ini, saya pikir ini dari mana dia bisa belajar? Karena orang ini belajar begitu dalam tentang cinta. Tetapi yang menarik adalah bukan itu. Yang menarik adalah bahwa teori ini baru dia temukan dan menjadi terkenal di dalam dunia psikologi pada abad ke-21, pada abad ke-20, sesudah Perang Dunia Kedua. Dan saya mulai bingung, apa yang diteliti oleh orang-orang sebelum dia? Karena kemudian sesudah teori Sternberg mungkin sekitar tahun 80-an, muncul lagi teori yang kedua tahun 2000. Jadi masih sangat baru tentang teori cinta. Sementara cinta itu sendiri sudah ada sejak manusia ada. Ini luar biasa. Karena Tuhan adalah cinta. 2000 tahun yang lalu di Yohanes 3:16 dikatakan karena begitu besar cinta Allah akan dunia ini. Tetapi teori kedalaman akan cinta itu ditemukan oleh seorang psikolog ini. Bahkan dipakai oleh banyak sekali ahli-ahli psikologi atau konselor-konselor tentang cinta. Dia bilang ada 3 komponen di dalam cinta yang dia kenal dengan teori segitiga Sternberg. Pertama adalah gairah, yang kedua adalah keintiman, dan yang ketiga adalah komitmen. Dia katakan ada satu segitiga yang saling mengikat satu sama lain, enggak boleh satu lebih dominan, ketiga-tiganya harus seimbang supaya muncul yang namanya cinta sejati. Dan ketiga komponen ini terus dibangun dengan baik supaya dia terus berkembang dan berkembang dan berkembang. Dan dia akan semakin menjadi sempurna. Kalau kita lihat kembali di Yeremia pasal yang kedua, Yeremia pasal yang kedua berbicara tentang aku mengingat akan cinta yang pernah kamu punya kepada aku, kata Tuhan. Aku teringat pada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Negeri yang gak ada apa-apanya, semuanya kosong, semuanya melompong. Tetapi kita masih bisa enjoy. Kayak lagu dangdut ya, beralaskan koran.
lantainya tanah, tetap masih bisa enjoy. Kenapa? Karena mereka kita sebut ada gairah di sana, ada passion di sana. Yang kita sebut kalau di Alkitab dikatakan ada zeal di sana. Ada satu hal yang luar biasa di sana, ada sebuah pengorbanan yang luar biasa di sana. Zeal adalah komponen cinta yang sangat kuat. Tetapi ingat saudara-saudari, zeal itu tidak selamanya ada. Gairah itu tidak selamanya ada. Makanya banyak orang bingung. Ketika mereka sudah menikah beberapa tahun, dia mulai mempertanyakan benar nggak pasangannya mencintai dia. Karena yang dia ingat selalu adalah waktu dia jatuh cinta pertama kali. Terus dia tanya-tanya terus, sayang, sebenarnya kamu masih cinta nggak sih sama saya? Nah ditanyain begitu, ya misalnya pasangannya yang fokus kepada komitmen, kesal. Kenapa? Karena cara mereka ngelihat beda. Si pasangan ini melihat cinta itu hanya gairah, sementara si pasangannya melihat cinta sebagai komitmen. Lihat, cara melihat yang berbeda membuat cara mereka memahami cinta jadi lain. Jadi kalau kita harus lihat sama-sama apa yang dimaksud dengan gairah. Gairah adalah sebuah komponen yang sangat kuat terhadap cinta, atau komponen pembangun cinta yang sangat kuat. Inti daripada gairah adalah pengorbanan. Pengorbanan akan membuat orang membuktikan cinta. Makanya kalau orang berkata aku mencintai kamu, dia akan berkata apa? Kalau dia punya gairah yang luar biasa, laut akan kuseberangi, gunung akan kudaki, pintu 7 lapis saya akan dobrak. Wah, itulah orang mencintai. Kenapa? Siap berkorban. Your wish is my command. Wah, itulah yang terjadi bagi orang yang bergairah akan cinta. Tapi berapa lama gairah ini muncul? Berapa lama dia bisa bertahan? Menurut penelitian orang Italia, itu hanya bisa bertahan nggak lama, cuma 18 bulan. Paling lama yang disebut dengan kasmaran atau infatuation, atau yang kita sebut dengan love infatuation. Sifatnya otomatik, sifatnya langsung terjadi seperti bara api yang begitu meledak-ledak. Berapa lama itu bisa bertahan? Enggak lama, maksimal 2 tahun. Nah sesudah itu apa yang terjadi? Sesudah itu kamu harus bertumbuh di dalam komitmen. Sesudah itu apa lagi? Kamu juga harus bertumbuh di dalam kedekatan. Nah bagaimana kalau gairah itu nggak dipunyai? Dan inilah yang terjadi bagi bangsa Israel. Mereka tidak mempelajari komponen yang lain, tapi mereka sangat bergantung kepada gairah. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka di padang gurun. Masih ingat saudara-saudari? Mereka kelaparan, mereka bilang sama Tuhan, Tuhan mana ini, di mana kamu? Kita udah kelaparan, udah mau mati. Tuhan sayang, Tuhan gak pernah berubah. Dia kasih makanan. Mereka gairah mereka muncul, rela berkorban. Tapi berapa lama mereka berkorban? Gak lama saudara-saudari. Kenapa? Karena mereka hanya fokus kepada gairah. Berapa banyak orang hari ini mengandalkan hidupnya pada gairah. Kalau kita hanya hidup untuk gairah, kita gak akan pernah mengerti apa itu artinya cinta yang sejati. Apa yang hilang pada bangsa Israel? Yang hilang adalah perasaan mereka akan Tuhan. Mereka tidak lagi bergairah akan Tuhan ketika Tuhan melatih mereka untuk mencintai Dia lebih lagi. Ada masa-masa di mana Tuhan sepertinya gak kedengeran, Tuhan gak kelihatan. Pernah saudara-saudari ketika Anda berdoa kemudian ada jawaban, kita semangat ya, betul ya? Itu sebenarnya Tuhan lagi berkorban sama kita. Sebenarnya Tuhan gak mau jawab itu, tapi karena kita mohon, Tuhan luar biasa kamu begini, supaya kita bergairah lagi sama Tuhan, Dia jawab. Tapi kalau gairah-gairah terus, kita gak akan betul-betul mengerti Tuhan dengan dalam. Itu sebabnya kadang-kadang Tuhan gak menjawab doa kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita belajar mencintai Tuhan lebih lagi. Bukan hanya melihat Tuhan dari sisi yang kita mau. Tuhan tidak pernah berubah. Manusialah yang sering sekali menilai cinta dengan sangat-sangat dangkal. Dari mana saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah berubah? Kalau kita lihat di kitab Ratapan, Ratapan adalah buku yang ditulis oleh Tuhan, oleh Yeremia juga. Makanya Yeremia dikenal sebagai nabi peratap.
Kenapa? Karena dia melihat akhir daripada bangsa Israel akan dibuang ke pembuangan Babilonia. Dia sudah melihat, dia bilang 70 tahun kalian akan dibuang karena kalian gagal di dalam memahami cintanya Tuhan. Tuhan gak pernah berubah, saudara-saudari. Di Ratapan pasal yang ketiga, kalau kita lihat ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ya, dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tapi akan ada masa mungkin gak membuat kamu bergairah kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada pergumulan. Ada hal yang benar tentang iblis, dia akan menipu kamu. Dia akan menipu kita dan mengatakan bahwa Tuhan gak betul-betul peduli kepada kamu. Padahal sebenarnya Tuhan mau mentes kita supaya cinta kita terus bertumbuh kepada Tuhan. Bukan hanya dari Tuhan yang selalu datang mencintai kita, yang kita rasakan. Makanya dikatakan di ayat yang ke-26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Orang Israel gak siap berdiam diri ketika Tuhan membebankan mereka. Dan itu terjadi di Israel waktu mereka di dalam pembuangan. Mereka gak tahan menderita, padahal waktu di perbudakan Mesir mereka sangat menderita. Tetapi pada waktu berjalan di dalam perjalanan di Sinai menuju tanah perjanjian, mereka gak tahan menderita. Kenapa? Karena mereka ditipu oleh iblis. Dan iblis mengatakan, ngapain lu ikut Tuhan, hidup lu jadi menderita. Sebenarnya kalau mereka mengerti masa lalu mereka akan sadar bahwa masa lalu mereka jauh lebih buruk daripada masa kini. Itulah manusia. Manusia itu suka punya short memory, betul ya? Memori kita suka pendek. Yang kita selalu ingat hari ini. Dulu kita nggak pernah ingat lagi. Ada orang yang pernah mencintai kita. Ya, kalau kita lihat gambar berikut ini, waktu pasangan kita, misalnya seorang suami melihat istri, ya masih cantik, dia bilang I love you full, betul ya? Kemudian sesudah 10 tahun agak melar sedikit. Pertanyaan saya, masih enggak I love you full? Atau kita bilang, lu bisa dandan gak sih? Lihat, lu sekarang udah lain ya. Cintanya di mana? Nah, ada lagi yang lucu, saya pernah ketemu dengan satu orang. Kita lagi ngobrol-ngobrol, memang istrinya agak melar ya. Dan suaminya ganteng banget kelihatannya memang. Tapi dia tetap masih cinta istrinya ini. Terus dia bilang, saya mau tunjukin kamu satu foto. Kemudian dia buka dompetnya. Dia tunjukin saya foto istrinya waktu masih pacaran. Inilah foto istriku, dia bilang. Dan inilah yang selalu aku impi-impikan. Saya bilang, aduh. Kamu suka lebih cinta foto daripada istri. Kenapa? Karena dia hanya butuh, yang dia inginkan hanyalah gairah demi gairah demi gairah. Dia gak melihat ada komponen yang lain yang sebenarnya dia perlu gali kepada pasangannya. Dia tertipu dengan tampak luar. Dia gak melihat ada yang ada di dalam. Orang Israel hanya ingat Tuhan ketika diberkati. Betul gak? Kita kadang-kadang seperti itu juga. Kita ingat Tuhan kalau diberkati. Kalau gak diberkati kita bilang mana Tuhan. Gairah langsung hilang. Makanya Tuhan bilang adalah baik bagi seorang laki-laki memikul kuk pada masa mudanya. Amin. Ketika kamu merasa tidak dicintai, ingatlah salah satu komponen yang lain yang Tuhan mau kita punya. Kita juga perlu punya keintiman dengan Tuhan. Itulah hal yang kedua. Gairah adalah satu hal, tetapi keintiman adalah hal yang berbeda. Kalau kita lihat hari ini, banyak orang punya gairah kepada hal-hal yang lain, bukan kepada Tuhan, betul ya? Ada orang gairahnya sama games, wah luar biasa kalau sama games. Ini terutama anak-anak remaja. Ya, kita mengkonseling kebetulan beberapa anak remaja. Ya, mereka bilang salah satu isu utama mereka adalah kecenderungan untuk terkonsumsi dengan games. Mencintai games lebih daripada yang lain. Karena memang kekuatan gairah itu luar biasa. Kekuatan cinta itu luar biasa yang dia gambarkan dengan gairah. Bahkan Kidung Agung mengatakan cinta itu lebih kuat daripada maut. Atau cinta itu sekuat maut.
Jadi energi daripada cinta itu luar biasa, makanya orang rela berkorban. Tetapi itu gak lama saudara-saudari. Sama kayak games gak lama. Bagi kita yang dulu yang sangat doyan main game, sekarang udah gak pernah lagi, betul ya. Saya dulu sangat doyan main Tetris. Wah, kalau Tetris dulu gak tahu, itu menurut saya game yang paling canggih pada zaman dulu. Ya, setiap kali saya berhasil, boleh juga lu. Itu ada suaranya tuh. Saya sangat senang kalau dikasih tahu seperti itu. Hanya itu yang saya tahu games. Yang lain udah gak gitu bisa lagi. Hari ini games begitu banyak, makin levelnya makin tinggi dan cinta kita makin bergairah. Bukan hanya gamers, pialang saham bergairah dengan saham begitu gila, gak pernah berhenti. Wanita, wah sangat bergairah dengan apa? Mereka sangat bergairah dengan mungkin cermin. Dan apa? Kamera, betul ya? Lihat muka, terus lihat muka. Beberapa, kalau di sini saudari-saudari semua cinta Tuhan, amin, bergairah dengan Tuhan. Tapi ada masa-masa di mana kita lebih bergairah kepada hal-hal yang lahiriah, lebih daripada Tuhan. Hari ini saya ingin kita belajar kembali. Tuhan itu memberikan satu jaminan, tetapi iblis akan suka menipu. Oleh karena itu kita perlu masuk kepada komponen yang kedua di dalam cinta sejati, yaitu adalah keintiman. Apa yang dimaksud dengan keintiman? Keintiman itulah sebuah kedekatan, sebuah gabungan antara emosi dan kepercayaan. Intimacy terjadi ketika kita secara emotionally terhubung dan kita punya trust kepada orang yang kita terhubung itu. Keintiman akan terus bertumbuh. Keintiman akan rusak ketika trust atau kepercayaan mulai bermasalah. Orang berkata, sekali lancung ke ujian seumur orang tak percaya. Itu artinya apa? Kalau trust saya sudah hilang, buat apa lagi saya percaya? Nah, ada orang menipu dirinya sendiri, dia gak menceritakan. Saya sangat bersyukur di dalam jemaat kita banyak sekali belajar tentang bagaimana membangun trust, membangun kepercayaan satu sama lain. Saya sangat bersyukur menikah 21 tahun dengan istri saya. Kita terus belajar bagaimana membangun kepercayaan. Sampai hari ini kita masih belajar. Tetapi apa prinsip yang kita belajar untuk membangun keintiman? Kita perlu terbuka satu sama lain. Saya perlu menceritakan isi hati saya. Waktu-waktu yang kita punya, malam-malam yang kita gunakan, bicara yang kita pakai, pembicaraan yang saya pakai dengan istri saya. Rasanya bicara 2 jam, 3 jam sehari, sepertinya seolah-olah masih belum pernah bicara. Harus bicara lagi, kemudian kita ngobrol lagi, cerita lagi. Untuk apa? Untuk membangun keintiman. Untuk membangun emosi dan kepercayaan. Jangan kita pikir bahwa yang dulu kita lakukan itu akan tetap memelihara keintiman. Itu salah. Kenapa? Karena keintiman itu harus dibangun dari sehari ke sehari. Keintiman tidak bisa dibangun dalam satu hari. Keintiman yang dibangun dalam satu hari itu hanyalah sebuah gairah. Dan gairah itu bisa terjadi anytime. Kalau kita nggak betul-betul membangun keintiman dengan pasangan kita, mungkin satu hari kita bisa berhubungan dengan orang lain, tiba-tiba kita muncul gairah dan kita bilang kita intim dengan mereka. Kita salah. Dan inilah yang terjadi kepada bangsa Israel. Pada masa di mana mereka tidak mengalami gairah, tapi juga tidak membangun keintiman dengan Tuhan, mereka ditipu oleh iblis, memberikan sebuah gairah yang baru, dan mereka berpikir saya bisa intim dengan dia. Padahal baru dibangun dalam satu hari. Pernah nggak kita di sini saudara-saudari? Kamu sudah bersahabat dengan seseorang, tiba-tiba satu hari kamu ketemu dengan orang lain, orang asing bahkan. Tiba-tiba kamu gak senang dengan yang kamu sudah bergaul dengan dia bertahun-tahun. Pernah? Saya pernah mengalami itu. Satu hari juga saya tinggal dengan om saya waktu saya kuliah. Ya, dan saya dekat dengan mereka. Satu hari ada orang menjelaskan kepada saya tentang Tuhan. Saya baru kenal orang ini 1-2 hari. Waktu saya kenal dia 1-2 hari, saya suka dengan apa yang diajarkan, yaitu Tuhan. Jadi akhirnya saya mau belajar sama dia dan saya dekat dengan dia. Jadi saya mulai jarang pulang ke rumah. Om saya marah-marah. Dia bilang, kamu saat kamu di rumah ini sudah bertahun-tahun, tiba-tiba kamu ketemu ada satu orang itu, kok kamu langsung kepincut sama dia? Walaupun saya bisa bilang bahwa inilah tentang Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu saudara-saudari, satu momen yang terjadi dalam hidup kita bisa mengubah keseluruhan gairah kita. Bukan kepada Tuhan, tetapi kepada yang lain. Oleh sebab itu kita perlu membangun keintiman yang benar dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Tadi
saudara kita Stephen membacakan Mazmur untuk kita semua, saya mau membacakan sekali lagi Mazmur yang dibacakan ini. Di Mazmur 119, pemazmur menjelaskan tentang bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan. Mazmur 119 terdiri dari 176 ayat. Adalah ayat yang paling panjang. Tetapi itu dibagi dengan 88 ayat, semua alfabet daripada bahasa Ibrani. Dan setiap ayat semua berhubungan dengan intimacy tentang Tuhan. Ayat kesukaan saya di Mazmur 119 ayat 95 dikatakan begini. Ayat 97, maaf. Dikatakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Wow. Pemazmur mengerti artinya membangun keintiman dengan Tuhan. Dia membangun emosi dan trust dengan Tuhan secara intens. Itu sebabnya di Mazmur pasal yang pertama, pemazmur telah menemukan rahasia membangun keintiman dengan Tuhan adalah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Amin. Kenapa saat teduh menjadi beban? Karena kita ditipu oleh iblis. Ada kebenaran yang dibangun oleh iblis untuk mengatakan capek. Jangan terlalu ngoyo untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi percayalah saudara-saudari, ketika kita mulai malas merenungkan firman Tuhan, keintiman kamu akan berkurang. Gairah kamu akan hilang. Sehingga Tuhan menjadi sebuah objek, sebuah konsep, sebuah ritual, tapi bukan lagi sebuah koneksi. Ketika kita mulai sadar akan hal ini, kembalikan hati kita lagi kepada firman Tuhan. Kamu akan menemukan sebuah keintiman yang berbeda yang akan memberikan semangat kepada gairah kita kepada Tuhan. Ketika gairah dengan keintiman kita bangun di dalam Tuhan, komitmen kita akan memberikan sebuah keputusan yang benar di dalam hidup kita. Di Mazmur 119 ayat yang ke-10 dikatakan, dengan apakah, ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Komitmen adalah satu keputusan. Komitmen adalah ketika perasaan tidak lagi bermain, ketika keintiman mungkin merasa hilang, komitmen sangat dibutuhkan untuk mengambil langkah untuk kita senantiasa mau taat kepada Tuhan. Karena ketaatan kita akan mempengaruhi keintiman kita, dan keintiman kita akan mempengaruhi gairah kita. Komitmen adalah satu usaha untuk mempertahankan. Kalau kita kembali lagi ke kitab Yeremia yang kita baca, di Yeremia pasal yang ketiga, Tuhan mengingatkan lagi kepada bangsa Israel bagaimana komitmennya dia. Di Yeremia pasal yang ketiga dikatakan begini, layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Wow, kasar sekali. Tuhan mau berterus terang kepada bangsa Israel. Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu dan dengan kejahatanmu. Sebab itu dirus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal dan engkau tidak mengenal malu. Bukankah baru saja engkau memanggil aku Bapakku? Engkaulah kawanku sejak kecil. Untuk selama-lamanya ia murka atau menaruh dendam dan seterusnya. Demikian katamu. Namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan. Wow. Israel berkali-kali tidak setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah tidak setia kepada bangsa Israel. Itu sebabnya dikatakan, ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Di mana ada lagi cinta seperti ini kita bisa dapatkan? Mungkin kamu gak punya gairah terhadap Tuhan hari ini. Mungkin kamu gak punya keintiman yang dekat dengan Tuhan hari ini. Tetapi kalau kamu bertekun di dalam satu komitmen kepada Tuhan, Tuhan akan mengembalikan keintiman itu kepada kamu. Tuhan akan mengembalikan gairah itu kembali kepada kamu. Saya sedih melihat ada beberapa orang
Di dalam satu pertemuan, khususnya untuk jemaat, saya mau berbicara tentang cinta kita kepada Tuhan. Ada beberapa anggota jemaat yang mungkin hari ini tidak menjaga komitmen dia yang benar dengan Tuhan. Mereka bermain-main dengan komitmen mereka. Ada pertemuan, kita buat pertemuan kita memang lewat Zoom. Pertemuan Zoom adalah pertemuan virtual, memang bukan pertemuan yang nyata. Berapa lama, berapa jauh untuk membuat pertemuan itu terjadi? Itu hanyalah sejauh kamar dengan ruang tamu, atau sejauh toilet dengan dapur. Tetapi ada orang dalam waktu berminggu-minggu mereka tidak mau kumpul di dalam grup Zoom. Saya tahu grupnya sedih. Kemana saudara ini? Kemana saudari ini? Kenapa dia nggak join di dalam grup Zoom? Atau di dalam grup virtual yang lain? Apa yang dipikirkan oleh orang ini? Bukankah firman Tuhan berkata di Ibrani 10 ayat 24 dan 25 dikatakan, marilah kita jangan menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah dan bahkan makin bersungguh-sungguh melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya apa? Enggak terlalu banyak kesusahan untuk melakukan pembicaraan itu. Saya sangat semangat dengan saudara-saudari, sepertinya enggak sabar untuk pertemuan Zoom. Saudara-saudari, kasih kita kepada Tuhan mungkin dulu pernah ada. Tetapi mungkin cinta kita kepada Tuhan sudah mulai pupus. Bahkan melihat Tuhan di dalam keluarga Tuhan pun menjadi tidak relevan buat kita. Ada orang hari ini berpikir, yang penting saya cuma dengar khotbah habis itu enggak peduli. Di kitab Kolose dikatakan bahwa tubuh atau jemaat adalah tubuh daripada Kristus. Saudara dan saudari adalah tubuh Kristus. Gak bisa kita katakan, saya berkomitmen kepada Tuhan, tetapi tidak kepada tubuh Kristus. Itu namanya omong kosong, saudara-saudari. Firman Tuhan katakan, barang siapa berkata dia mencintai Tuhan, tetapi tidak mencintai sesamanya, dialah seorang pembohong. Karena apa? Karena bagaimana bisa engkau katakan kamu mencintai Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi tidak menyukai orang-orang yang kelihatan. Itu namanya kamu berbohong. Tuhan sangat terus terang kepada kebenaran. Kenapa? Karena Tuhan sangat ingin kita tidak kehilangan cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Amin. Saya berharap seluruh jemaat dan juga saudara-saudara yang lain melihat komitmen sebagai satu komponen penguat di antara gairah dengan keintiman. Akan ada masa juga mungkin komitmen kita akan lemah. Tetapi ingatlah, ada saudara-saudara yang pernah kita berkomitmen. Mereka akan menolong kita untuk mengembalikan hati kita kepada Tuhan. Itulah yang kita sebut dengan persahabatan. Beberapa saudara yang mungkin mengalami lemah di dalam komitmen mereka. Saya sangat menghargai saudara-saudara tanpa menyerah berjuang untuk terus mengasihi saudara-saudara yang mungkin sudah kehilangan komitmen itu. Saya dengar ada beberapa saudara di Tangerang Timur. Mereka berjuang untuk bertemu dengan saudara mereka, menembus COVID, menembus barikade-barikade hanya untuk menyatakan kasih kepada saudara mereka yang sudah lama mereka nggak lihat secara fisik. Mereka hanya mendengarkan dan mendengarkan keluhan saudara ini. Awalnya dia bahkan ditolak, tetapi saudara ini terus mau berjuang, mau mendekati saudara yang sudah lama dia nggak lihat, mungkin sekitar 2 bulan. Tapi dengan ketekunan dia, dengan kasih yang dia mau lakukan, akhirnya saudara ini mulai terbuka dan mulai percaya bahwa masih ada saudara-saudara yang setia dan tulus mengasihi dia. Hari ini kita belajar begitu banyak bagaimana mengembalikan komponen cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Untuk mengembalikan cinta yang semula dengan Tuhan, kita perlu membangun 3 komponen cinta itu. Yang pertama di sana ada gairah, yang kedua di sana ada keintiman, dan yang ketiga adalah komitmen. Yang mana kita hari ini lemah, mari kita perkuat. Yang mana kita sudah kuat, mari kita perkuat juga hal-hal bagian-bagian yang lain yang lemah di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita punya gairah yang benar kepada Tuhan. Tuhan mau kita punya keintiman yang terus bertumbuh kepada Tuhan. Dan Tuhan mau kita terus menjaga komitmen kita kepada Tuhan. Dan kita terus pertahankan sampai selama-lamanya. Di Wahyu pasal yang kedua, apa yang membuat jemaat di Efesus jatuh dan akhirnya kehilangan kasih mereka yang semula? Dikatakan di Efesus pasal yang kedua, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5 dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh.
bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau pernah lakukan. Apa yang semula engkau lakukan. Tuhan ingin bangsa Israel, Tuhan ingin jemaat di Efesus, Tuhan ingin saudara dan saudari kembali lagi kepada cinta mula-mula kita. Itu apa? Satu hal yang pernah kita lakukan ketika kita dulu bergairah dengan Tuhan, yaitu apa? Kita berkorban untuk Tuhan. Pengorbanan adalah salah satu cara untuk kita kembalikan lagi cinta kita kepada Tuhan. Karena cinta bukan hanya kata sifat, tetapi juga kata kerja. Saya sangat menghargai saudara-saudara yang berkorban untuk datang melayani di dalam pertemuan virtual. Enggak ada yang mereka dapatkan. Enggak ada satu gairah apapun yang mungkin membuat mereka semangat. Tetapi mereka berkorban untuk melakukan itu. Sehingga apa? Sehingga semangat mereka justru dibangun dari waktu ke waktu. Kalau fokus kita adalah Tuhan, gairah kita melayani Tuhan akan semakin luar biasa. Saya mendengar ada satu gelombang sekarang gairah untuk mencintai Tuhan. Di mana-mana saya dengar orang-orang mau belajar firman Tuhan secara virtual. Di mana-mana orang mulai tertarik. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mau berkorban, terus mau membayar kuota mereka, membayar paket data mereka. Mereka nggak mau merasa rugi. Yang penting mereka terkoneksi dengan saudara-saudara yang lain. Dan mereka terus mau berjuang. Mereka mau berkorban. Hasilnya gimana? Hasilnya orang-orang mulai tertarik dan tertarik dan tertarik. Saya sangat semangat beberapa hari ini belajar dengan orang. Belajar Alkitab dengan orang-orang yang suka sekarang akan firman Tuhan. Kita nggak lihat muka dengan muka, secara langsung, secara fisik. Kita hanya melihat layar kaca. Tapi mereka trust kepada kita. Kenapa? Karena kita membangun keintiman dengan hati yang tulus. Sehingga mereka mau berkorban. Mereka katakan, saya mau ikut Tuhan. Karena saya lihat dari hidup kamu. Saya melihat kamu sungguh-sungguh juga mencintai Tuhan. Tuhan ingin seluruh orang di dunia yang mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan kembali lagi kepada cinta mula-mula. Jikalau komitmen kita sekarang sudah lemah, terbukalah. Beritahu kepada teman-teman. Saudara-saudara kamu akan datang dan memberikan semangat kepada kita untuk kembali lagi cinta kepada Tuhan. Jikalau gairah kita sekarang sudah mulai gak ada, berkorbanlah. Tuhan akan memberikan kamu gairah yang baru. Jikalau keintiman kita dengan Tuhan mulai datar, ingatlah firman Tuhan. Terus devoted. Baca lagi firman Tuhan. Berjuang. Sebagaimana Mazmur 1 katakan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Tuhan akan memberikan kita sebuah pencerahan yang luar biasa. Dan kita akan bisa melihat Tuhan dengan cinta yang terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Kita juga akan kembali mengingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita yang Dia gak pernah berubah. Kita akan kembali mengingat Tuhan di dalam sebuah perjamuan. Perjamuan kudus adalah sebuah bukti cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan stabil di dalam mencintai kita. Kita yang kadang-kadang berubah. Dengan kita mengambil roti dan meminum anggur setiap minggu, kita akan selalu diingatkan. Kita perlu membangun stabilitas cinta dengan Tuhan. Jatuh cinta adalah satu hal. Membangun cinta adalah hal yang lain. Cara membangun cinta, kita perlu membangun sebuah love connection dengan Tuhan. Kita perlu terus membangun cinta itu dari sehari ke sehari. Cinta sejati tidak dibangun dalam satu hari. Cinta sejati dibangun dari sehari ke sehari. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur di tempat kita masing-masing. Dan ingatkanlah diri kita bahwa Tuhan tetap setia kepada kita. Biarlah ketika kita mengambil roti dan meminum anggur ini, kita akan semakin mengingat dan semakin kembali mencintai Tuhan dari dalam hati kita yang paling dalam. Di 1 Korintus pasal yang ke-11. Mari kita mengangkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama.
Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang baik, kami sangat bersyukur, kami sangat semangat Tuhan. Karena Engkau selalu memberikan pengharapan. Meskipun kami tidak setia, Engkau tetap setia. Bantu kami meskipun kami tidak setia, tetapi tidak akan pernah menyangkal akan Engkau. Kau berkata kalau kamu menyangkal aku pun akan menyangkal kamu. Biarlah Tuhan di dalam ketidaksetiaan kami. Kadang-kadang ada masa di mana pergumulan datang, kami mendengarkan bisikan iblis yang menipu kami Tuhan. Biarlah Engkau mengampuni kami. Biarlah kami mau bertobat seperti Engkau katakan kepada jemaat di Efesus. Untuk mereka mengembalikan kasih mereka yang semula. Karena kami membutuhkan Engkau. Dan Engkau sangat rindu Tuhan untuk anak-anak-Mu kembali kepadamu. Biarlah di dalam masa-masa ini kami bahkan semakin bergairah melayani Engkau. Bahkan semakin intim mengenal Engkau, hal-hal yang luar biasa yang kami belum tahu tentang Engkau. Dan lebih daripada itu, kami tidak akan pernah kehilangan lagi komitmen kami daripada Engkau. Karena kami tahu dari sanalah kekuatan yang sejati di dalam kehidupan kami. Kami juga Tuhan akan mengumpulkan persembahan Bapa di surga. Kami berdoa agar persembahan yang kami kumpulkan, setiap rupiah yang kami kumpulkan bersama-sama, kami akan gunakan untuk menolong saudara-saudara kami yang berkekurangan. Kami berdoa, biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat dan urapan, menjadi korban persembahan yang harum bagi Engkau Tuhan. Karena itu berguna menolong orang-orang dan saudara-saudara yang membutuhkan. Sehingga nama Engkau boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa. Kita percaya kita semua dikuatkan dan dibuat lebih mengerti lagi dan lebih dekat dengan Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan satu pujian, tutur kata. Untuk selamanya sampai selamanya Tuhan. Firman Kau bertumbuh dalam hati kami Tuhan. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur kata-Mu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya sampai selamanya. Perkataan-Mu bertumbuh di hatiku, siang sampai malam selalu ku renungkan. Janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Mari kita memuji Dia, karena kan bagaikan air sirami tanah gersang. Come on. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah, lembut indah tutur kata-Mu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya sampai selamanya. Perkataan-Mu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu kurenungkan. Janji-Mu yang indah untuk selamanya sampai selamanya.
bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah, janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah Tuhan, janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Amin. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Tiba saatnya kita penghujung ibadah. Semuanya kita semua untuk tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur sekali Tuhan. Hendak firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Sahat Utagalung Tuhan, di mana kami ingin diingatkan lagi Tuhan, untuk terus dekat dengan Engkau, membangun cinta kami Tuhan, yang dulu mungkin kita sempat punya Tuhan, atau hari ini mulai hilang, atau hari ini mulai melemah Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kami ingin diingatkan kembali, untuk terus Tuhan bangun cinta kami terhadap Engkau Tuhan, dengan firman Tuhan yang kami baca Tuhan, dengan doa yang kami panjatkan Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang kami lakukan berkenan pada Engkau Tuhan, membuat cinta kami Tuhan, kasih kami Tuhan terus dikuatkan Tuhan. Kami lakukan ini Tuhan hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang mendengarkan firman ini Tuhan dapat bertumbuh Tuhan dan semakin kuat cintanya terhadap Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan berdoa untuk setiap orang yang sakit Tuhan dan bahkan yang sedang bergumul. Kami berdoa Tuhan untuk mereka juga dapat dipulihkan dengan cinta dan kasih yang kuat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sangat bersyukur sekali Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa Engkau terus hidup Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sangat luar biasa. Saya yakin dan percaya kita masih semangat memuji Tuhan. Amin. Kita akan satu pujian. Jangan lelah. Come on. Yeah. Yang di rumah boleh tepuk tangan juga boleh. Jangan lelah, come on, sama-sama. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, ya timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita memuji Dia dengan segenap hati. Katakan, jangan lelah, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan. Amin. Yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan, ratakan tanah bergelombang. Ratakan tanah bergelombang,
iman. Amin. Kami siap Tuhan dibangun di atas dasar iman kami Tuhan kepada Engkau. Biarlah cinta kami Tuhan, terus semangat Tuhan untuk memuji Engkau. Mari kita semua membangun cinta kita kepada Tuhan lebih semangat lagi. Kebaktian telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.